budrek dan sakit kepala tung budrek tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda, sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas Fadla Isman Putri dengan NIM 218113344146 dari kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran generasi muda dalam menjaga lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, lingkungan hidup merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Namun sayangnya lingkungan hidup kita semakin terancam karena banyaknya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, peran generasi muda sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Generasi muda memiliki energi, kreativitas, dan semangat yang dapat diarahkan untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup. Sebelum saya jelaskan tentang tindakan-tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh generasi muda, di sini saya akan membahas dan juga menayangkan video berita tentang generasi muda yang viral di media sosial, yaitu di TikTok, dengan aksi tindakannya dalam menjaga lingkungan. Nah, apa aja sih manfaat dari tindakan Pandawa Group dalam aksi tersebut? Yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua, menjaga keberlangsungan lingkungan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dengan menjaga lingkungan hidup, generasi muda dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi mereka dan masyarakat sekitar. Dan untuk yang keempat, meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatif. Dengan berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk menjaga lingkungan, mereka dapat meningkatkan kemampuan problem-problem solving dan inovasi dalam cara berpikir dan bertindak. Dan untuk yang kelima, yaitu meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Nah, untuk melalui peran aktif dalam menjaga lingkungan hidup, generasi muda dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Mereka dapat memimpin kelompok atau organisasi yang berfokus pada isu lingkungan dan belajar cara mempengaruhi orang lain untuk menjaga lingkungan secara kolektif. Dalam kesimpulannya, generasi muda yang menjaga lingkungan hidup memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui peran aktif dalam menjaga lingkungan, generasi muda dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Salah satu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh generasi muda yaitu yang pertama dengan melakukan pengurangan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi lingkungan hidup saat ini. Generasi muda dapat dimulai dari diri sendiri dengan melakukan tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan melakukan kampanye pengurangan sampah yang dilakukan di lingkungan sekitar. Nah, mengapa generasi muda harus melakukan pengurangan sampah? Karena yang pertama itu konferensi sumber daya alam. Pengurangan sampah dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terbatas. Dengan mengurangi sampah, kita juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya seperti bahan baku, energi, dan air, serta menjaga keberlangsungan hidup.
di bumi untuk generasi yang akan datang. Dan untuk yang kedua yaitu mencegah pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari lingkungan dan mengancam keberlangsungan kehidupan satwa liar dan flora. Selain itu, sampah juga dapat mencemari sumber daya air, tanah, dan udara. Dengan melakukan pengurangan sampah, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga keberlangsungan hidup satwa dan tumbuhan. Dan untuk yang ketiga yaitu mengurangi dampak perubahan iklim. Pengurangan sampah juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam proses pembuangan sampah, terdapat proses penguraian sampah yang menghasilkan gas metana yang dapat mempercepat perubahan iklim. Dengan mengurangi sampah, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh penguraian sampah. Dan untuk yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Pengurangan sampah dapat mendorong kreativitas dan inovasi, terutama di kalangan generasi muda. Dengan mempertimbangkan pengurangan sampah dalam kegiatan sehari-hari, generasi muda dapat menciptakan solusi kreatif dan inovatif untuk mengurangi sampah, seperti mengurangi penggunaan plastik atau menciptakan produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Generasi muda yang melakukan pengurangan sampah dapat menjadi contoh bagi generasi selanjutnya dengan mengajarkan anak-anak ataupun remaja tentang pentingnya pengurangan sampah. Kita dapat membentuk kesadaran lingkungan yang lebih baik dan membantu mengatasi masalah sampah yang terus meningkat. Dalam kesimpulannya, generasi muda memiliki peran penting dalam mengurangi sampah dan menjaga lingkungan hidup. Dengan melakukan pengurangan sampah, generasi muda dapat membantu menjaga keberlangsungan hidup bumi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Dan yang kedua, generasi muda juga dapat berperan aktif dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik, generasi muda dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, mengapa generasi muda harus berperan aktif dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil? Penggunaan bahan bakar fosil juga dapat menghasilkan polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Gas emisi dari bahan bakar fosil dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan serta menyebabkan masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis. Oleh karena itu, generasi muda harus berperan aktif dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan berbagai cara yang telah saya sebutkan tadi, seperti menggunakan transportasi umum atau kendaraan bertenaga listrik, menggunakan lampu hemat energi, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung inisiatif energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Tindakan ini akan membantu menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Yang ketiga, di era digital seperti sekarang ini, generasi muda juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan transaksi secara online, menghemat energi dengan mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, serta meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Mengapa generasi muda harus memanfaatkan teknologi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup? Karena dengan memanfaatkan teknologi, generasi muda dapat memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan menghasilkan solusi kreatif dan inovatif untuk menangani masalah lingkungan yang kompleks. Dan untuk yang keempat, generasi muda juga dapat berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman hayati merupakan salah satu unsur penting dari lingkungan hidup yang harus dijaga. Generasi muda dapat melakukan tindakan sederhana seperti menanam pohon atau membuat taman kota, serta memperkenalkan tanaman obat tradisional sebagai alternatif pengobatan yang ramah lingkungan. Mengapa generasi muda harus berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan di planet ini. Keanekaragaman hayati mencakup berbagai macam spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di bumi. Keanekaragaman hayati juga mencakup berbagai ekosistem seperti hutan, lautan, padang rumput, dan sungai. Selain itu, generasi muda dapat berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan melakukan tindakan seperti yang pertama, meminimalkan limbah. Generasi muda dapat meminimalkan limbah dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Limbah yang dibuang ke lingkungan berdampak buruk pada ekosistem dan mengganggu keanekaragaman hayati. Dan yang kedua adalah mendukung praktek pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dengan mempromosikan praktek-praktek yang memperhatikan keseimbangan ekologi lingkungan. Dan yang ketiga ada menanam tumbuhan asli. Generasi muda dapat menanam tumbuhan asli di halaman rumah atau di daerah terdegradasi. Tumbuhan asli merupakan sumber makanan bagi berbagai hewan dan serangga dan dapat membantu menjaga ekosistem yang sehat. Dan untuk yang ketiga ada mendukung perlindungan habitat. Generasi muda dapat mendukung perlindungan habitat dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga habitat untuk spesies yang terancam punah. Habitat yang terjaga dapat membantu mempertahankan keanekaragaman hayati di suatu daerah. Dengan berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati, generasi muda dapat membantu menjaga sumber daya alam yang penting untuk kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, keanekaragaman hayati merupakan aset yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan di bumi dan menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Yang kelima, generasi muda berperan sebagai agen perubahan dengan memulai dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita juga bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kita dapat membantu mengubah kebiasaan konsumsi mereka agar lebih ramah lingkungan, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, memperkenalkan teknologi hijau, serta mendorong pengembangan industri hijau yang berkelanjutan. Hanya itu, kita juga bisa turut berpartisipasi dalam gerakan-gerakan lingkungan, seperti aksi unjuk rasa dan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek yang merusak lingkungan. Kita juga bisa memilih pemimpin yang peduli dan aktif dalam mengambil tindakan untuk menjaga lingkungan hidup. Kita harus memahami bahwa perubahan yang signifikan membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Namun dengan tindakan yang tepat dan kolaborasi, kita dapat mencapai hasil yang baik dan menjaga bumi ini agar tetap hijau dan berkelanjutan. Jadi, marilah kita semua bergandengan tangan untuk bekerja sama untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup kita. Kita semua dapat berkontribusi dan memberikan peran aktif dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan dapat ditinggali oleh generasi mendatang. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.